yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertama-tama yang terhormat Pak Hadi selaku Ketua Partai yang baru. Selanjutnya juga Pak Yusi selaku Kaprodi Teknik Elektro Uninus. Selanjutnya ada beberapa undangan kita, Pak Masyuri, Bu Rina, dan juga ada mahasiswa dari Alfat. Mungkin ada 2 mahasiswa sebenarnya yang diundang, tapi yang hadir baru 1. Dan dosen-dosen teknik elektro yang saya hormati. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat, rahmat dan ampunannya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, acara pertama yaitu pembukaan oleh Kaprodi Teknik Elektro kepada Pak Yusi Perdana. Untuk memberikan sambutan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Pak, saya kebetulan lagi perpanjang SIM, jadi agak berisik nanti. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya untuk Pak Hadi, kemudian Pak Saprudin, kemudian para tamu undangan seperti Pak Masyuri, Dr. Masyuri Wahab, kemudian Dr. Rani Novianti, kemudian Pak Bambang, atas bisa menyempatkan waktu bergabung dalam penyusunan kurikulum kampus Merdeka ini. Jadi sebenarnya kita ingin ada sedikit gambaran berdasarkan pandangan dari asosiasi maupun dari para praktisi di bidang elektronika telekomunikasi mengenai kurikulum apa yang cocok untuk peningkatan kurikulum di era sekarang ini. Mungkin itu saja dari saya, Pak Ganis dan bapak-bapak sekalian, silahkan dimulai. Saya akan sambil menyimak juga dan mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusi untuk pembukaannya. Jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Pak Hadi untuk memaparkan terkait capaian pembelajaran lulusan dari sudut pandang eksternal stakeholder. Kepada Bapak, kami persilakan. Oke, terima kasih. Saya izin share ya. Boleh, Pak. Ini mungkin saya tidak tahu sampai kemana kedalaman diskusi kita pada siang hari ini. Tapi yang jelas saya sudah mempersiapkan dan saya pikir ini dipahami atau tidak dipahami pada pada kali ini oleh kawan-kawan di Uninus itu nanti tinggal kita diskusikan berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada yang terhormat Pak Yusi, kemudian Pak Wahab, kemudian para undangan yang lain, para dosen mungkin ada, kemudian juga Pak Ganis sebagai yang menghubungi saya juga dan yang juga menjadi moderator pada kali ini ya. Baik, jadi saya memberikan topik sesuai dengan yang sudah diberikan pada saya, profil lulusan dan capaian pembelajaran. Jadi saya ingin menyampaikan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman kami di jurusan Teknik Elektro Brawijaya ya. Dan yang sekarang ini kami sudah terakreditasi General Accredited GA oleh Pak IABI ya. Jadi sejak tahun 2019 kemarin. Baik, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini ada topiknya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari ini, biar saya dulu nih, biar tidak mengganggu kita. Izin Pak Hadi, saya sedang S3 di UB juga nih.
Persiapan di foto Ya, Pak Di, Yusi ya? betul Pak, di ketahanan. Oke, ya. Siap. Oke, nanti kita lagi apa namanya sambil Siap. ya. Baik, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi pengantar OBE. Jadi mengapa kok OBE? Jadi kalau bicara tentang capaian pembelajaran, profil lulusan dan seterusnya itu kan karena tuntutan OBE sebenarnya. Jadi KKNI yang kita maksudkan itu adalah bagian dari UBE. Jadi UBE inilah yang sebenarnya sekarang menjadi tren ya. Jadi bagaimana caranya kita menyiapkan dari kurikulum UBE ini seharusnya begitu. Kalau Merdeka Belajar itu menurut saya mudah saja, yang penting ada MOU Bapak Ibu sekalian. Jadi MOU itu perlu disiapkan dengan kawan-kawan kita yang lain. Kemudian maksudnya dengan institusi yang lain, kemudian dari sana mahasiswa kita bisa mendaftar kepada sesama prodi, tetapi di dalam universitas, kemudian ada juga yang di luar prodi, yaitu di lain universitas. Jadi tinggal ada MOU-nya kita jalankan, itu adalah bagian dari kampus Merdeka. Jadi tapi yang paling kita lakukan itu adalah matching antara CPMK-nya dulu. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan sekarang itu adalah bagaimana struktur outcome based education ataupun juga yang berdasarkan learning outcome ini kita implementasikan atau saya share dengan pengalaman yang ada di Universitas Brawijaya dan juga kawan-kawan yang di Uninus ya. Jadi ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin banyak yang tidak masuk dalam pemikiran Bapak, tapi saya akan sampaikan itu, nanti tinggal menyesuaikan ya. Oke, yang pertama saya ingin memberikan pengantar tentang UBE. Jadi bagaimana UBE itu sebenarnya harus kita terapkan, kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira bahwa OBE itu adalah atau outcome based education, atau kita sebut dalam di dalam bahasa Indonesianya adalah kurikulum berbasis capaian pembelajaran ya. Di OBE ini dikenal yang kita sebut dengan attainment. Jadi kemudian apa juga yang membedakan dengan KKNI. Nanti kita akan jelaskan juga apa sebenarnya perbedaannya di situ. Tapi sebelum itu kita memberikan pengantar tentang OBE ini biar match gitu ya. Jadi OBE itu yang paling utama itu ada di sana ada pengukuran atau juga fokusnya itu adalah ketercapaian mahasiswa pada kuliah tersebut atau pada program tersebut. Jadi kita sudah mendesain kurikulum, kemudian pengajaran, kemudian kita melakukan asesmen dan seterusnya, maka di akhir perkuliahan, di akhir program, ya kemudian di akhir kegiatan keseluruhan dari akademik tersebut itu diukur attainment-nya, ketercapaiannya. Jadi itu yang terpenting di sana. Karena itulah maka OBE ini memfokuskan pada sistem pendidikan agar semuanya itu tercapai, agar semuanya mahasiswa itu berhasil di akhir proses belajar mereka. Jadi tujuannya itu. Ya, karena itulah maka di sana perlu adanya pengaturan atau manajemen pada sistem itu, ya pengaturan kurikulum misalkan, kemudian pengajaran dan penilaian itu adalah harus dilakukan di dalam OBE itu tadi. Ya. Kemudian OBE itu adalah pendekatan untuk merencanakan atau planning, ya. Kemudian delivering, yaitu memberikan, jadi proses dari KBM kita itu, kemudian melakukan evaluasi, evaluating, yang di dalamnya ada assessment tentu, ya, yang mengharuskan pengelola atau dosen dan mahasiswa untuk mengusahakan perhatiannya itu adalah kepada kepada tujuan yang diinginkan atau desired result of education. Ya, di sini intinya itu adalah bahwa dia
memusatkan semuanya itu adalah kepada mahasiswa, ketercapaian mahasiswa. Ya. Kemudian kerangka UBE, ya, ini ada 4 soal ya yang seharusnya selalu kita menjadi karakteristik dari UBE. Jadi yang pertama itu kita menginginkan mahasiswa itu mempelajari apa. Nah, yang di sini sudah pada body of knowledge-nya apa. Jadi BOK-nya itu sudah jelas. Jadi kalau jurusan teknik elektro atau juga program studi teknik elektro itu ingin mempelajari apa, itu harus sudah jelas ya. Jadi UBI itu pertama itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita ingin mahasiswa mempelajari hal tersebut? Jadi ini kaitannya alasan mengapa kok kita menginginkan beberapa mata kuliah itu kita berikan, misalkan sebenarnya bukan beberapa mata kuliah, tapi body of knowledge pada pada yang disampaikan dalam kurikulum itu mengapa itu harus diberikan. Ya, tentunya itu karena atribut dari jurusan atau juga program studi teknik elektro. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana kita membantu mahasiswa untuk mempelajari hal tersebut. Jadi kalau yang ini itu body of knowledge-nya sudah tersusun dengan baik. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah mengapa kok menginginkan mempelajari ini. Tentu karena ada tadi itu. Jadi karena akreditasi atau karena berdasarkan Washington Accord misalkan, atau berdasarkan karena diminta oleh akreditasi IABI misalkan karena kita ingin ke sana IABI misalkan dan seterusnya. Kemudian bagaimana caranya? Ini metodologinya, metode dalam agar mahasiswa tercapai. Kemudian yang berikutnya bagaimana kita akan tahu kapan mahasiswa telah belajar. Jadi maksudnya komprehensif dari ketercapaian tadi itu adalah bagian yang ditanyakan. Jadi ini karakteristik dari OBE. Jadi kalau sementara ini kan nggak ada yang misalkan ini mahasiswa kita ini sudah belajar atau tidak, terserah. Kita tidak begitu. Dalam OBE itu semuanya harus jelas dan clear. Jadi misalkan semua materi sudah tersampaikan. Standarisasi dari mata kuliah, misalkan ada kelas-kelas paralel, itu harus sama. Kemudian jenis penilaian atau jenis dari semua berkaitan dengan mata kuliah juga harus sama. Semuanya itu terstandarisasi gitu ya. Kemudian kalau prinsip kurikulum dari UBE itu ada 4. Jadi yang pertama itu adalah clarity of focus. Jadi kejelasan fokusnya apa. Kemudian yang berikutnya adalah designing back atau juga yang kita sebut dengan closed loop ya. Jadi ini kaitannya dengan quality improvement. Ya, ini perencanaan kembali. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita sebut dengan high expectation. Jadi ekspektasi yang tinggi dari kita sebagai dosen kepada mahasiswa ya. Kemudian yang berikutnya lagi kita sebut dengan expanded opportunities. Jadi memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa ya. Jadi ini adalah karakteristik dari kurikulum OBE. Apa maksudnya dari clarity of focus? Jadi intinya adalah bahwa pada prinsip ini dosen itu betul-betul memfokuskan diri kepada mahasiswa agar mahasiswa itu tadi dapat tercapai dari CP yang diinginkan atau juga kalau pada mata kuliah maka capaian pembelajaran mata kuliah itu tercapai ya. Intinya adalah ultimately be able to do successfully. Jadi mahasiswa itu tadi itu mampu atau dengan sukses mencapai yang kita inginkan ya. Baik itu adalah di akhir program ataupun juga kalau di dalam mata kuliah di akhir mata kuliah. Jadi intinya adalah kejelasan fokus ya, fokus kita itu jelas apa gitu. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah dosen harus fokus dalam merencanakan, melakukan asesmen PBM yang dilakukan untuk memastikan mahasiswa mencapai outcome yang diinginkan. Jadi tidak lagi hanya sekedar mengajar begitu, kemudian diberi fotokopi anak-anak, kemudian setelah itu ditinggal, kemudian setelah itu
nanti di tengah semester ada UTS, kemudian di akhir semester ada UAS. Nah, tidak begitu. Ya, semuanya itu ada asesmennya. Kira-kira begitu. Kemudian yang karakteristik kedua yang kita sebut dengan designing back. Jadi desain kurikulum harus didefinisikan dengan jelas tentang signifikansi tentang pentingnya pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa pada akhir pendidikan formal. Jadi maksudnya di sini ini CP-nya harus jelas, gitu maksudnya ya. Kemudian keputusan instruksional kemudian dibuat dengan menelusuri kembali dari hasil akhir yang diinginkan dan mengidentifikasi blok bangunan pembelajaran di mana outcome mahasiswa harus dicapai pada jangka waktu tertentu. Ya, maksudnya di sini di akhir perkuliahan atau program itu kita melakukan assessment dan melakukan tracing back. Jadi apakah di sana itu ketercapaian dari capaian pembelajaran dan juga profil lulusan sudah tercapai atau tidak gitu. Termasuk juga capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan, pengajaran dan penilaian harus dikaitkan langsung dengan pentingnya hasil akhir yang dicapai oleh mahasiswa. Maka di sini pun juga berdasarkan asesmen yang kita lakukan harus ada analisis dan rekomendasi. Ya, agar apa? Yang pertama bisa menilai mahasiswa kita secara keseluruhan dan juga bisa memberikan rekomendasi atas perbaikan apa yang akan kita lakukan. Kemudian prinsip yang ketiga dari outcome based education itu adalah high expectation. Jadi ekspektasi yang tinggi. Jadi dosen ini menetapkan standar kinerja yang tinggi agar mahasiswa itu involved di dalam pengajaran dan kemudian dari sana mereka akan secara involved juga mereka akan belajar gitu ya. Kemudian yang berikutnya ketika mahasiswa berhasil dalam menyelesaikan proses pembelajaran itu, maka ini memperkuat pembelajarannya, membangun kepercayaan diri dan mendorong untuk menerima tantangan belajar lebih lanjut. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu tadi itu merasa bisa gitu ya pada poin tertentu atau pada subjek tertentu, maka dia akan terbangun kepercayaan dirinya sehingga apa? Dia merasa tertantang untuk lebih tahu ya dari subjek atau juga bagian-bagian dari mata kuliah yang berikutnya. Kemudian yang paling penting lagi dengan OB ini adalah membantu semua mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang sulit. Jadi maksudnya adalah kita bukan hanya memberikan kemudahan kepada mahasiswa, tetapi dengan topik mata kuliah yang ada misalkan atau juga program yang dilakukan dalam pada program studi, mahasiswa itu mampu melakukan itu walaupun itu dalam keadaan sulit, maka kita sebagai pendamping. Kemudian yang terakhir itu adalah expanded opportunities. Jadi memberikan kesempatan yang luas kepada semua peserta didik, kepada semua mahasiswa. Jadi misalkan peluang bertanya, kemudian mendapatkan informasi yang jelas, menerima pembelajaran dengan yang cukup, asesmen dengan terbuka. Ya. Kemudian prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa tidak semua peserta didik dapat mempelajari hal yang sama dengan cara dan waktu yang sama. Jadi maksudnya adalah dengan kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu dan juga keterbukaan keseluruhannya itu, maka mahasiswa punya kesempatan yang sama ya dengan resource ataupun juga dengan material yang mungkin berbeda. Kemudian apa keuntungan dari implementasi dari kurikulum berbasis outcome based? Jadi di sini adalah pemantauan berkelanjutan dari kualitas lulusan ya yang dihasilkan baik selama program berlangsung, kemudian setelah menyelesaikan program dan beberapa tahun setelah lulus. Ya, kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kualitas berkelanjutan atau kita sebut dengan continual quality improvement atau CQI. Ya, jadi yang menjadi ciri dari OBE itu adalah ini CQI ini. Ya, dengan memasukkan dengan masukan dan umpan balik dari berbagai konstituen, jadi maksudnya dari berbagai pemangku kepentingan, baik eksternal atau internal, kita akan tahu apa improvement yang akan dibuat. Kemudian yang berikutnya adalah dihasilkan
mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik yang diperlukan oleh mereka. Kemudian yang keempat, mendorong terlaksananya ke pendekatan pengajaran atau pengalaman belajar yang lebih sistematis, inovatif, dan fleksibel. Kemudian yang kelima adalah mendorong untuk lebih banyak mempromosikan kegiatan atau juga kegiatan secara praktis ya, melalui pelatihan industri, kunjungan lapangan, proyek, ya, dan seterusnya yang terkait dengan industri. Kemudian adanya dialog-dialog mahasiswa dengan profesional di industri ataupun juga dari pembicara dari industri. Jadi ini sangat didorong sekali. Jadi pada implementasi UBI itu kaitannya relate dengan industri itu sangat diharapkan ya. Kemudian untuk memastikan ketersampaian kemampuan outcome yang diinginkan pada setiap lulusan. Jadi definisi yang kita sudah canangkan melalui outcome pada profil lulusan ataupun juga capaian pembelajaran itu diberikan. Kemudian ini adalah dari Washington Accord, dari quote yang dari Washington Accord, di mana Washington Accord ini adalah keseluruhan bagian yang beranggotakan dari banyak negara dan dari berbagai perguruan tinggi, kurang lebih 150-an negara begitu. Kemudian mereka memberikan kurikulum yang harus dianut itu adalah kurikulum berbasis UBI ini. Kemudian quote-nya adalah professional engineers. Jadi kita menghasilkan seorang engineer itu adalah mereka harus mempunyai harus melakukan fungsinya di mana di dalamnya mereka itu punya knowledge, skill, dan attitude. Jadi ini kemampuan keilmuannya, kemudian kemampuan skillnya, baik hard skill ataupun juga soft skill. Kemudian yang berikutnya adalah attitude. Kemudian yang berikutnya itu adalah ini adalah professional engineer. Sedangkan kalau kompeten itu melalui pendidikan. Jadi seperti kita lakukan di di perguruan tinggi, di program studi, itu adalah dalam kaitannya kompeten ini. Jadi mereka memastikan proses edukasinya jalan, training jalan, atau juga di dalamnya ada experience. Kemudian ini ya berdasarkan Washington Accord Agreement, ya mengapa kok Washington Accord? Karena seluruh termasuk juga di Indonesia sekarang trennya ke sana ya. Kita ada IAB, Badan Akreditasi Internasional yang ada di Indonesia, itu juga mengacu kepada Washington Accord ya. Dan akreditasi unggul yang kita maksudkan juga mengacu kepada IAB juga ya. Accreditation of Engineer Academic Program is a key foundation for the practice of engineering at the professional level and each of the countries of the territories covered by the accords. Jadi intinya adalah bahwa program akreditasi ini ya itu adalah juga menjadi dasar bagi menentukan di dalam sebagai dasar kepada seorang engineer dan juga profesional ya pada setiap negara ya. Kemudian jangan lupa juga bahwa di dalam penentuan dari pembelajaran outcome based education ini tetap mengacu kepada learning taxonomy yang diberikan oleh Bloom. Jadi yang kita sebut dengan taksonomi Bloom. Jadi itu ada 3. Jadi ada kognitif, psikomotorik, dan efektif. Kognitifnya ada 6 level, psikomotoriknya ada 7 level, dan afektifnya 5 level. Jadi ini harus menjadi ciri dari kurikulum kita nantinya ya. Itu harus ada kognitif atau pengetahuan, psikomotorik itu harus ada hard skill dan soft skill-nya ya melalui praktikum misalkan di sini, atau juga melalui pembuatan alat misalkan, juga melalui desain dan creating alat misalkan. Ini adalah pada posisi psikomotorik.
afektif, ini adalah kaitannya dengan attitude. Jadi seperti attitude untuk good communication, kemudian empati dan seterusnya, ini adalah bagian dari afektif ini. Jadi nanti akan saya share juga keyword-keyword dari afektif ini apa saja, ya. Jadi kognitif ini mencerminkan tingkat intelektual dari hasil belajar, yaitu menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan apa yang telah mereka pelajari. Sedangkan afektif membahas minat, sikap, pendapat, penghargaan, nilai, dan perangkat emosional. Ya. Domain ini mencakup hal-hal secara emosional seperti perasaan, nilai, penghargaan, antusiasme, dan motivasi dan sikap. Ya. Kemudian kalau psikomotorik itu kaitannya dengan gerakan fisik, koordinasi, menggunakan area keterampilan motorik. Ya, di dalamnya itu adalah misalkan pengembangan keterampilan yang membutuhkan latihan. Jadi seperti kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, dan seterusnya. Juga di dalamnya sini perilaku yang sederhana hingga yang kompleks. Jadi psikomotorik. Ya. Kemudian bagaimana visi misi profil lulusan dan CP ini kita buat. Jadi ini ada kesetaraan bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya yang kadang kita agak bingung gitu ya. Jadi intinya ini ada kesetaraannya. Jadi program educational objective bahasa Inggrisnya kalau di kita namanya profil lulusan. Atau kalau di dalam di dalam IAB ya, Indonesian Accreditation Board for Engineering Education itu menyatakan profil lulusan ini kita sebut dengan profil profesional mandiri. Jadi ini kemudian yang berikutnya di bawah dari profil lulusan ini kita sebut dengan capaian pembelajaran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah program learning outcome atau juga program outcomes. Jadi bahasa Inggrisnya ini. Kalau yang tadi educational, profil lulusan, ya. Kemudian kalau ini learning outcome, program learning outcome atau bahasa Indonesianya capaian pembelajaran. Kemudian di bawahnya lagi, ya, di bawahnya lagi adalah kita sebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau mata praktikum. Atau di dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan course learning outcome. Jadi ini padanannya. Nanti ini apa bedanya masing-masing? Kita akan menjelaskan itu. Ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya PEO. Kalau dalam bahasa Indonesia katanya PPM. Program Learning Outcome, PLO. Jadi kalau PEO ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh lulusan kita setelah 3-5 tahun. Ya, jadi profil lulusan setelah 3-5 tahun. Kemudian kalau PLO, Learning Outcome atau CP, capaian pembelajaran itu adalah profil yang dimiliki oleh mahasiswa pada saat lulus. Jadi begitu dia lulus dari program studi tersebut, maka dia memiliki karakteristik dari CP atau capaian pembelajaran. Kemudian CLO, Course Learning Outcome, atau juga di bahasa Indonesianya capaian pembelajaran mata kuliah, itu adalah profil mahasiswa yang didapatkan pada saat setelah menyelesaikan mata kuliah, satu mata kuliah tertentu atau mata praktikum. Ya. Nah ini yang menjadi perbedaan antara KKNI. Ya. Jadi kita sebut dengan ini ada aktivitasnya. Jadi yang biru-biru ini adalah aktivitasnya. Jadi yang pertama kita perlu melakukan konsep pemetaan ataupun juga visi, misi, dan tujuan dari program studi. Ya. Kemudian di sini setelah visi misi itu dibuat, maka perlu adanya membuat profil lulusan. Karena itulah maka yang dilakukan adalah pemetaan PPM ini. Ya, profil lulusan. Kemudian setelah itu, setelah memetakan dari profil lulusan ini, perlu adanya pemetaan atau pembuatan dari CP, dari yang kita sebut dengan PLO tadi, CP. Ya, kemudian baru pemetaan lagi pada mata kuliah. Nah,
semuanya ini pada masing-masing ketiga unsur tadi, jadi profil lulusan, capaian pembelajaran, dan capaian pembelajaran mata kuliah itu perlu kita akses, perlu kita nilai. Nah, jadi inilah yang belum ada ketika kita menerapkan KKNI. Kalau KKNI yang penting ada ininya, kemudian ada capaian pembelajarannya, ya, kemudian RPS-nya ada dan seterusnya. Tetapi dengan menerapkan OBE atau juga outcome based education ini, pada setiap level ini ada asesmennya, ya. Dan asesmen ini perlu dianalisis, dan analisisnya ini tadi perlu ada feedback bagaimana adanya perbaikan yang kita sebut dengan continual quality improvement. Jadi perbaikan kualitas secara berterusan, jadi berkelanjutan. Jadi asesmen kita lakukan terhadap PPM, ya, terhadap stakeholder melalui survei, melalui exit survei, misalkan seperti ini, kepada stakeholder, kepada lulusan kita, maka kita melakukan asesmen terhadap profil ini. Kemudian asesmen pada CP juga dilakukan dengan ada dua cara, yang kita sebut dengan direct assessment, dan yang berikutnya lagi adalah yang kita sebut dengan indirect assessment. Demikian juga yang ini. Jadi asesmen CPMK pada umumnya itu kita lakukan dengan yang kita sebut dengan direct assessment. Nah, asesmen ini kemudian akan ada feedback pada masing-masing level. Ya. Baik, jadi sampai pada ke paling rendah, yaitu yang CPMK itu harus relate semua. Mulai dari visi misi universitas, fakultas, jurusan, kalau ada jurusannya ya. Kemudian ada program studi, kemudian di sini kita perlu membuat profil lulusan atau PEO, kemudian membuat CP atau program learning outcome, kemudian baru membuat mata kuliahnya. Dan di sini adalah outcome pada mata kuliah yang ada. Jadi ini kita bisa semuanya harus berkesinambungan, ya, dan harus ada sinkronisasi. Nah, ini untuk profil learning outcome ini bagaimana cara membuatnya. Jadi PEO atau juga profil lulusan itu adalah pernyataan yang menggambarkan atau mengindikasikan pencapaian karir dan profesi yang diharapkan dalam 3 sampai 5 tahun setelah lulus. Jadi maksudnya adalah mahasiswa kita setelah 3 tahun dan 5 atau sampai 5 tahun, bagaimana profil dari pencapaian karir dan profesinya. Jadi mereka itu punya karakteristik seperti apa. Makanya ini pun juga nanti kita akan sampaikan bagaimana juga di sini harus kita melakukan atau di dalam pembuatannya. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, penyusunan profil lulusan atau PEO yang tadi sudah sebut dengan Program Educational Objective, itu harus didasarkan pada visi, misi, filsafat, atau jargon, tujuan, universitas, fakultas, dan jurusan, sebagaimana yang tadi dikatakan tadi ya. Kemudian, profil lulusan itu tadi perlu dirancang sedemikian rupa dengan melibatkan stakeholder, dengan pemangku kepentingan. Jadi, contohnya apa? Dalam membuat formulasi dari masing-masing ini tadi, ada profil lulusan, kemudian di sini ada capaian pembelajaran atau PLO, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Nah ini semuanya perlu atau berdasarkan dari yang pertama itu adalah berdasarkan industri. Kemudian yang kedua berdasarkan PII kalau di kita, ya. Jadi dari industri, kemudian PII, kemudian dari orang tua, dari alumni, dari mahasiswa sendiri atau juga dari fakultas dan universitas. Jadi di dalam memformulasikan ini semua harus terlibat di situ. Nah, terutama kaitannya dengan industrial dan social demand. Jadi berdasarkan keperluan atau berdasarkan kebutuhan dari industri dan sosial masyarakat tentunya di sana. Jadi kemudian setelah memformulasikan dari
profil lulusan dan juga yang ini adalah apa yang kita sebut dengan capaian pembelajaran dan CPMK ini, kita melakukan asesmen. Jadi setelah diformulasikan, ya kemudian kita jalankan dan seterusnya, maka kita perlu ada asesmen. Dan disinilah yang sebenarnya menjadi critical point yang membedakan antara kurikulum berbasis KKNI dengan yang kita sekarang outcome based education ini. Jadi ada asesmen dan tentu asesmen tadi ada analisisnya. Apa analisisnya? Dalam rangka untuk apa analisis itu? Untuk continual quality improvement. Terus begitu. Jadi ini improvement ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari kebutuhan dan keperluan dari beberapa institusi ini, ya. Jadi intinya continual improvement ini adalah mengikuti proses PDCA. Jadi plan, do, check, dan action. Jadi melalui ISO. Ya, makanya outcome based education ini harus nantinya itu nyambung dengan unit jaminan mutu atau juga pusat jaminan mutu pada suatu institusi atau universitas, ya harus nyambung gitu. Nah, bagaimana profil lulusan ini secara umum kita buat? Jadi yang pertama kita perlu mengidentifikasi dari visi misi tujuan dari institusi kita. Ya, UNINUS seperti apa visi misi dan tujuannya. Nah, ini kemudian diformulasikan menjadi sebuah profil lulusan, misalkan kalau teknik elektro ya teknik elektro. Nah, keinginan secara umum dari lulusan itu apa saja? Jadi yang pertama itu adalah memiliki kepribadian yang baik. Jadi intinya mempunyai attitude yang baik. Kemudian mempunyai good communication. Jadi baik good communication di dalam attitude, di dalam berbahasa, di dalam menyampaikan presentasi, di dalam berbahasa dan seterusnya. Intinya adalah ini memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ya. Kemudian yang ketiga, yang diinginkan secara umum oleh stakeholder baik di industri ya atau juga para pengguna lulusan kita itu adalah yang ketiga memiliki sikap positif. Jadi maksudnya semua yang dilakukan itu atau juga cerminan dari sikap yang dilakukan itu adalah sikap yang positif. Ya, kemudian yang keempat itu adalah kalau semuanya yang ada di sini yaitu adalah memiliki pengetahuan atau knowledge, kemudian yang berikutnya mempunyai soft skill yang baik. Jadi intinya yang di sini adalah knowledge yang bagus dan juga soft skill yang bagus. Walaupun yang di atas-atas ini adalah bagian dari soft skill juga sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menghasilkan karya yang berkualitas. Jadi intinya apa yang dikerjakan, hasil dari yang dikerjakan oleh mahasiswa tadi atau lulusan tadi itu menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Ini adalah menjadi pertimbangan di dalam membuat profil lulusan. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah betul tadi kalau ini adalah mengumpulkan mahasiswa, mengumpulkan pengguna lulusan, kemudian mengumpulkan kita di sini adalah dengan dari industri, kemudian menyusun sebuah profil lulusan, maka inilah sebenarnya waktu yang bagus begitu ya. Dengan seperti karakteristik seperti inilah yang kita inginkan. Kemudian formulasi di dalam membuat profil lulusan itu, jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian kan punya ad hoc itu sekarang. Jadi ad hoc-nya tentu sudah membuat draft untuk membuat draft kurikulum dalam rangka untuk membuat profil lulusan. Kemudian seharusnya juga ya dalam rangka untuk mensinkronisasi antara visi misi tadi ya antara fakultas dan universitas juga perlu mereview dan memberikan masukan. Kemudian jangan lupa juga masukan itu dari advisory board. Advisory board itu jadi nantinya kalau di Bapak Ibu sekalian kalau sudah ingin menerapkan outcome based education atau juga capaian pembelajaran maka harus ada dewan penasehat. Ya, dewan penasehat ini adalah dewan penasehat kepada program studi ya di situ. Jadi kalau kami itu sudah ada misalkan dewan penasehatnya adalah dari direktur-direktur BUMN. Kemudian ada dari unsur akademik, dari unsur dari pemerintah, dari unsur dari industri dan seterusnya. Ini perlu ada masuk ke sana advisory board itu tadi.
Kalau di kami advisory board itu ada 5 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu membuat advisory board ya. Kemudian yang kedua ada mungkin kalau di luar, jadi kalau di Washington Accord itu ada external examiner. Jadi PS itu ada external examiner. Kalau kita masih belum. Jadi tapi nanti suatu saat kita akan menuju ke sana. Jadi setiap PS itu akan ada penguji eksternal. Kemudian yang berikutnya lagi adalah input dari para profesor tamu atau juga para profesor tambahan ya. Atau dia intinya itu adalah para expert. Kemudian yang berikutnya lagi adalah perlu ada perwakilan dari industri memberikan input, kemudian juga dari orang tua. Dan kemudian kesemuanya ini nantinya perlu ada dokumentasinya. Ya, jangan lupa dokumentasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membuat kaitannya dengan input kepada expert atau dari industri dan seterusnya, maka perlu ada reportnya. Apa report? Misalkan mengisi sesuatu, mengisi form, kemudian ada tanda tangannya. Kalau perlu misalkan ada fotonya dan seterusnya. Ya, termasuk juga kalau mengadakan kegiatan-kegiatan dari luar yang menghadirkan dari luar, maka perlu dimintai itu ya tentang input dari profil lulusan atau juga capaian pembelajaran. Kemudian yang berikutnya lagi di sini penulisan statement dari profil lulusan atau kita sebut dengan PEO bahasa Inggrisnya atau capaian pembelajaran yang atau kita sebut dengan PLO itu harus jelas. Jadi tidak boleh ambigu. Jadi statementnya harus jelas. Kemudian yang berikutnya mulailah dengan kata kerja. Jadi ini tips di dalam membuat profil lulusan. Kecuali teks yang mengantar frasa, misalkan mahasiswa akan atau lulusan akan. Jadi mahasiswa akan untuk capaian pembelajaran, kemudian lulusan akan untuk profil. Ya, seperti yang telah diberikan. Kemudian batasi panjang setiap hasil pembelajaran tadi itu, outcome tadi itu, definisi tadi itu 400 karakter. Jadi kalau 400 karakter kan berarti tidak lebih dari 1 kalimat saja ya. Itu. Tentu karakter yang dimaksud di luar koma, titik. Ini adalah best practice yang diberikan sebagai cara di dalam menyusun profil lulusan ya. Kemudian di dalam profil lulusan, dalam membuat profil lulusan itu perlu ada kesesuaian dengan profesionalisme yang akan dituju. Jadi contoh misalkan profil lulusan itu harus mencerminkan profesi yang ada di masyarakat. Kontraktor, konsultan, akademisi, pegawai, wirausaha dan seterusnya. Ya. Jadi intinya adalah role yang ada atau profesi yang ada di masyarakat itu adalah menjadi target, termasuk juga BUMN, kemudian industri-industri dan seterusnya. Ini perlu dihubungkan dengan profesional lulusannya. Kemudian yang berikutnya lagi, alumni juga dapat memilih jalur karir sebagai akademisi. Jadi makanya di sini ada juga yang ini berkaitan dengan kegiatan belajar sepanjang hayat. Ya, jadi ini harus dimasukkan juga. Ya. Kemudian alumni juga perlu mempunyai jiwa wirausaha, ya, atau bersama tim ditunjang oleh ya komunikasi yang efektif. Kemudian dia mempunyai kemampuan penulisan baik secara lisan ataupun juga dengan tulisan itu berdasarkan etika atau aturan yang berlaku. Kemudian jangan lupa juga profil lulusan tadi itu perlu disosialisasikan melalui apa? Website. Kemudian sosialisasi pada mahasiswa, untuk kepada temuan orang tua misalkan begitu ya. Kemudian sosialisasi melalui kegiatan benchmarking ke universitas atau industri. Ini perlu disosialisasikan, perlu disampaikan. Kalau ada site visit sebutkan itu. Dan kemudian kalau presentasi fotokan presentasinya. Artinya adalah ingin membuktikan kepada dunia atau juga kepada halayak bahwa sosialisasi itu sudah dilakukan. Kemudian sosialisasi untuk tamu dan institusi lain atau calon mahasiswa juga perlu ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi ke calon mahasiswa. Biasanya kan ada adik-adik kita itu dari mahasiswa SMA, SMU datang. Kemudian mereka juga perlu
mensosialisasikan ini. Ada juga yang kegiatan seperti maba itu datang ke sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah itu dengan memberikan pamfletnya. Jadi pamflet yang ada itu diberikan kepada mahasiswa, kepada siswa di SMA, sehingga mereka bisa tahu. Kemudian ada juga perlu banner, ya, di ruang baca, di ruang pertemuan dan seterusnya. Yang intinya itu adalah memberikan informasi kepada mereka, ya. Kemudian yang berikutnya ada dokumentasi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari visi misi dari kami yang jurusan Teknik Elektro. Jadi ini adalah visinya, ini misinya gitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah nah ini profil lulusan. Jadi profil lulusan ini contohnya ya memiliki kompetensi di bidang keteknikan, mampu bekerja secara profesional, inovatif dan berperan aktif dalam bangunan bangsa. Ini profil yang kami buat ya. Kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif. Jadi kalau yang ini keywordnya adalah kompetensi di bidang keteknikan. Yang kedua yang di sini adalah komunikasi yang efektif. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mempunyai keinginan atau motivasi long life education. Nah, ini contoh dari perlu adanya sinkronisasi visi misi tujuan universitas, fakultas, jurusan PF dan PPM. Jadi atau juga profil mandiri, visi misi profesional mandiri. Ini universitas, ini fakultas, ini jurusan dan seterusnya. Harus ada relevansinya dan Bapak Ibu sekalian perlu membuat ini. Kemudian yang berikut itu tadi semuanya kaitannya dengan apa yang kita sebut dengan profil lulusan. Bagaimana dengan capaian pembelajaran? Jadi kalau capaian pembelajaran itu adalah menggambarkan apa yang diharapkan untuk diketahui atau knowledge, dapat dilakukan skill, atau dicapai pada saat mahasiswa lulus. Jadi kalau profil lulusan itu adalah 3-5 tahun, karakteristik dari lulusan kita. Ya, kemudian yang berikutnya, kalau capaian pembelajaran itu adalah pada saat lulus. Ya, ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang akan diperoleh oleh mahasiswa sepanjang seluruh program. Jadi, begitu dia lulus atau menyelesaikan seluruh program itu tadi, apa yang akan dipunyai kalau karakteristiknya mahasiswa tadi. Kemudian di dalam membuat capaian pembelajaran itu, ini perlu disesuaikan atau disinkronkan dengan kemana Bapak Ibu sekalian mau akreditasi. Jadi contoh misalkan kalau badan akreditasinya adalah di bawah Washington Accord atau melalui Indonesian Accreditation Board for Engineering Education atau IAB, termasuk ABED dan seterusnya itu sebenarnya mereka semuanya atau IJABI kalau di Jepang ya. Ini semuanya ada di Washington Accord, termasuk juga IAB ini. Maka kalau itu diarahkan ke situ, kita mengarahkan ke IAB. Jadi termasuk juga yang Forte. Forte itu mengencourage untuk learning outcome yang kita buat itu mengacu ke IAB. Ya, di sini Ada 10 ya. Ada 10 learning outcome atau juga capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh mahasiswa teknik elektro. Jadi contoh yang di sini kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kemampuan mendesain komponen ya, sistem. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium. Jadi ini adalah CP yang ketiga. CP keempat, kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan seterusnya, ya, menyelesaikan permasalahan teknik. Kemudian kemampuan menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. Kemudian yang keenam, kemampuan berkomunikasi efektif, baik lisan maupun tulisan. Kemudian kemampuan merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dalam batasan yang ada. Ya, ini mendesain dan menyelesaikan. Kemudian
kemampuan bekerja dalam tim, lintas disiplin dan lintas budaya, kemampuan untuk bertanggung jawab pada masyarakat dan mengetahui etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik. Kemudian kemampuan memahami kebutuhan akan pelajaran sepanjang hayat termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan. Jadi ini yang yang punya IAB ada 10. Nah, bagaimana dengan punya elektro UB? Punya elektro UB itu ada 22. Ya, jadi yang dulu kami terapkan sampai pada 2019 kemarin. Itu ada 22. Sedangkan yang sekarang kami punya CP yang baru hanya kalau nggak salah ada 11. Ya, jadi inilah CP-CP yang ada itu yang kami buat. Ya. Kemudian CP-CP ini pun itu perlu direlate ataupun juga disinkronkan dengan profil lulusan tadi. Jadi kami ada 22 tadi ya, ada 22 CP. Nah, 22 CP ini mensupport kemana? Mensupport ke profil lulusan seperti ini. Jadi CP1 sampai sekian ke ini, CP4, CP721 ke ini, ya kemudian 20 dan 22 itu ke pembelajaran pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan diri. Ya, jadi ada 3. Kemudian setelah adanya mapping dari capaian pembelajaran ini, yang terpenting itu adalah lagi mapping CP dan MK. Jadi kalau ini adalah CP ke profil lulusan, yang berikutnya lagi adalah CP dan MK. Yang tadi itu adalah bagaimana membuat dari CP yang sudah kita buat itu tadi, ya kemudian kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu mapping dari mata kuliah. Nah, kalau di Forte itu sudah ada yang dipaparkan. Jadi inilah yang kita sebut dengan body of knowledge. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ikut kemarin itu sudah dipaparkan. Nanti kalau saya berikan. Jadi ini intinya adalah mata kuliah apa saja, bukan mata kuliah sebenarnya, kontennya. Jadi body of knowledge apa saja yang ada di dalam sini. Jadi ini adalah rekomendasi dari Forte ya. Misalkan saja di sini ada matematik, apa konten matematik. Matematik itu boleh Bapak Ibu sekalian nanti memberi nama kalkulus atau juga matematika 1, nah, terserah itu. Tapi kontennya harus ada sesuai. Ya, ini ada apa saja matematika ini ya. Ada misalkan diferensial integral, bersamaan diferensial dan seterusnya. Discrete probabilitas. Kemudian untuk sainnya ada fisika dan fisika itu tadi apa saja kontennya ini. Ya, kemudian engineering science ada electric circuit ini wajib. Ya, ini apa mata kuliahnya atau juga kontennya. Kemudian ada juga komputer algoritma apa saja kontennya dan seterusnya. Semuanya ada di dalam rekomendasi dari Forte ini ya. Nah, termasuk juga apa yang kita sebut dengan capstone design, tapi saya tidak bisa menjelaskan semuanya ya. Kembali lagi ke sini. Jadi dari sinilah kemudian mata kuliah tadi dengan CP itu perlu direlatekan atau perlu disinkronkan. Karena itulah maka contoh misalkan ini adalah mata kuliah versi CP ya. Dasar algoritma ada mata kuliah ini. Kalau di dalam rekomendasi body of knowledge-nya dari Forte tadi itu kan programming kan gitu and algorithms. Nah, ini ada CP17 masuk. Kemudian CP pokoknya yang mencapai dasar algoritma ini tadi itu ada 2 CP yang disupport. Contoh misalkan apa CP17? Contoh CP17. CP17 mampu merancang algoritma dan mewujudkan dalam bahasa pemrograman tertentu. Jadi idenya adalah semua yang ada di sini jadi sebenarnya CP ini mensupport kepada detailnya kepada mata kuliah apa saja. Atau sebaliknya, jadi CP1 disupport oleh mata kuliah apa saja. Nah ini ya. Jadi kalau tadi yang ini adalah mapping antara mata kuliah dengan CP. Tapi sebaliknya juga bisa CP terhadap mata kuliah. Nah, CP terhadap mata kuliah ini tidak terlalu banyak-banyak juga. Misalkan
CP1 ini mana nih? CP2 oleh apa saja gitu ya. CP7 oleh mata kuliah kewirausahaan, skripsi dan seterusnya lah ya. Jadi intinya itu adalah perlu ada mapping tadi. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang tidak ada di dalam yang lainnya kemarin itu adalah asesmen. Bagaimana asesmen dilakukan? Jadi capaian pembelajaran tadi itu perlu kita assess. Jadi ini proses dari asesmennya. Jadi secara umum asesmen untuk profil itu adalah dengan melakukan survei. Jadi survei kepada di mana alumni kita bekerja, employee, ya. Jadi yang kepada juragannya lah gitu ya, kepada bosnya. Kemudian yang kedua survei kepada alumni kita sendiri. Ya. Hasil surveinya apa? Jadi yang inilah kita sebut dengan indirect assessment. Ya, indirect assessment. Jadi kalau indirect assessment yang dilakukan untuk profil lulusan tadi melalui dua ini, kemudian ada juga yang advisory board dan dari industri. Ya, ini apa saja feedbacknya? Jadi evaluasinya adalah tiap 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Feedback kaitan dengan karir, kompetensinya, kompetitif, long life education-nya, dan kontribusinya apa, dan seterusnya. Nah, yang ini yang CP. CP itu ada dua. Jadi, course learning outcome, jadi berdasarkan hasil dari evaluasi dari outcome yang didapatkan dari mata kuliah, dari apa saja di dalamnya, dari kuis, UAS, dan seterusnya ini, dari assignment project, dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut dengan direct assessment. Ya, jadi semua mata kuliah yang terlibat itu kita lakukan assessment. Kemudian ada assessment yang lain yang kita sebut dengan indirect. Ya, melalui apa? Dari kurikulum, evaluasi kurikulum, melalui survei, ya, melalui external examiner, atau juga melalui panel dari yang tadi saya sebutkan, ya, melalui advisory board kita. Ya, ini adalah assessment untuk capaian pembelajaran. Nah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah sama juga melalui direct assessment, yaitu dengan kuis, tes, UAS dan seterusnya itu, ya, kemudian dengan lab, kemudian yang indirect assessment itu adalah melalui rubrik matrik, ya, melalui assessment. Jadi student learning evaluation, termasuk di dalamnya ada survei di sini. Ya, jadi survei kepada mahasiswa. Jadi biasanya kalau kami sebelum ada KRS-an itu tadi, itu perlu ada mahasiswa yang kemarin itu perlu mengisi apa komennya kepada mata kuliah yang sudah diikuti. Ya. Kemudian ini adalah contoh dari pengukuran CP. Jadi dengan direct assessment ini adalah contohnya. Ya, jadi kita dengan menggunakan dashboard seperti ini. Jadi kita ada CP1 sampai CP22, ini yang dulu ya. Ini kemudian kita ukur ada standar nilainya itu adalah 2,5. Kemudian masing-masing CP kita ukur kepada mahasiswa yang sudah lulus, jadi lulus kuliah. Ya. Kan CP itu kita ukur pada saat mereka sudah lulus kan gitu. Nah, jadi ada beberapa yang ya ini juga kemudian ada sekian persen memenuhi standar, sekian persen tidak memenuhi standar, kan ada juga yang IP-nya mahasiswa yang rendah kan gitu ya. Kemudian tapi ada juga yang melebihi standar sekian persen ini. Ya. Kemudian yang berikutnya pengukuran peta CP ini dengan bisa dilakukan per tahun, per semester, per mahasiswa atau agregat. Jadi kemudian fitur dari pengukuran CP ini selectable sesuai dengan kepentingan user. Ya, nilai rata-rata dari masing-masing CP, peta CP, sebaran CP, dan seterusnya lah ya. Kemudian kalau indirect assessment kita melakukan student exit survey. Jadi student survei dari mahasiswa yang sudah lulus tadi. Kalau kita nyebutnya kan ketika begitu lulus ya kita ambil survei untuk mereka. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah dan mata praktikum, gimana caranya? Itu kita lakukan dengan laporan monitoring CPMK
dan CPMP atau kita sebut dengan portofolio. Ada RPS-nya, ada absensinya, absensi mahasiswa, soal ujiannya harus sama, kemudian pengukuran CPMK-nya. Ini kalau untuk mata kuliah. Untuk mata praktikum ada 3, RPS, absensi, dan pengukuran. Mengapa? Karena kita tidak perlu absensi kehadiran dosen pada CPMP itu. Kehadiran mahasiswa pasti, karena mereka mengikuti mengikuti bagian praktikum. Kemudian ini adalah SOP-nya, jadi bagaimana mengukur CPMK dan CPMP. Nah ini kira-kira yang disebut dengan achieve atau juga attain itu apabila 50% jumlah mahasiswa peserta kuliah atau praktikum nilainya di atas 55. Artinya nilainya di atas C sebanyak 55 kalau saya punya mahasiswa katakanlah 10. Jadi 5 orang di atas nilainya di atas C itu sudah bagus, gitu, kira-kira begitu. Sedangkan sistem asesmen pada CPMK dan CPMP berbasis Excel. Ini contohnya yang kami buat. Tadi ini adalah definisi dari CPMK-nya, kemudian ini adalah mata kuliahnya. Ya. Nah, ini kemudian portofolionya. Kemudian ini adalah nilai kita ambil dari mata kuliah yang ada ini. Jadi nilai mata kuliahnya ada tugas, ada kuis, ada UAS, persentasenya ada dan seterusnya. Kemudian ini kita ukur karena di sini ada 2 CPMK, maka CPMK-nya kita ukur nilainya berapa ya dan seterusnya. Nah, ini contoh dari yang ini kami ada folder-folder. Dari folder ini tadi satu folder ini adalah satu mata kuliah ya. Jadi setiap semester setiap dosen melaporkan. Ya, jadi kalau misalkan satu mata kuliah di AMPU sebanyak ada kelas paralel, maka laporannya jadi 1, soal jadi 1 dan seterusnya lah. Ini rekomendasi yang utama ya. Jadi intinya adalah kebanyakan kita mahasiswa kita itu adalah tercapai. Kemudian ini sebenarnya rekomendasi dari tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini saya berikan contoh ringkasan CP. Ada yang dari IABI, ada yang dari UGM, kemudian ada dari ITB, ada UI, kemudian ini ada dari beberapa universitas lain di luar negeri. Ya. Ini ada PLO-nya sebanyak sekian, ada sekian. Silakan Bapak Ibu sekalian gunakan untuk mungkin menyusun termasuk juga ini topik rekomendasi ini. Dan yang ini juga ada taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom yang menjadi dasar tadi saya sampaikan ada kognitif, kemudian ada apa lagi psikomotorik, jadi apa saja yang harus ada di sini. Ya, kemudian ada juga yang afektif. Jadi ini adalah dari taksonomi Bloom. Jadi ini adalah menjadi dasar dari penyusunan kurikulum yang ada tadi itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan sekian. Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan. Nah, tentu capek mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Subhanallah, Pak. Nah, saya pun juga minuman saya ada 1 ya, dan ini pun juga ada kopinya ya toh. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menyantap yang ada di depannya sendiri-sendiri. Oke, monggo Pak Ganis. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah setelah penjelasan dari Bapak, saya sendiri merasa benar terbuka gitu. Oh, ternyata pembuatan kurikulum itu stepnya seperti ini. Dan juga Bapak memberikan beberapa contoh-contoh yang dimana kita dari Uninus bisa nih untuk memetakan sesuai dengan standar-standar yang telah dilakukan oleh kampus-kampus lain atau asosiasi lain. Oke, mungkin dari Bapak Ibu dosen yang menghadiri kegiatan ini, ada pertanyaan yang bisa diberikan langsung ke Prof. Hadi. Kira-kira langsung meng-unmute aja. Gimana? Nggak bisa atau saya harus? Enggak, Bapak Ibu sekalian, atau sudah pening untuk melihat begitu. Ya biasa saja lah ya.
Nah, monggo Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu. Dan mumpung saya bisa kumpul dengan Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu. Gimana, Saya Pak Pak mau Sep? tanya Pak. Oh Pak Sep. Iya, kepada Pak Ya. Sep kami silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ganis dan Pak Hadi sudah menjelaskan begitu lengkap, rinci gitu ya. Jadi tadi itu Pak Ganis mudah-mudahan terbuka lah untuk menyusunnya. Nah, ini Pak Hadi yang sangat mengganjal sekali tadi itu yang perbedaan antara OBE dengan KKNI ya, di mana ada assessment-nya. Nah, untuk di kita Pak Hadi, mana yang harus kita lakukan? Apa misalnya mengacu ke KNI atau misalnya mengikut sertakan asesmennya itu? Terima kasih Pak Hadi. Oke, matur nuwun Pak Asep. Saya langsung jawab Pak Ganis ya. Oke, jadi begini Pak Asep. Jadi kita tidak pernah atau juga sebenarnya tidak membedakan antara KKNI dan OBE. Jadi ini saling melengkapi. Jadi kabutkan itu kan hanya KKNI itu juga berbasis capaian pembelajaran sama. Ya, tetapi di dalam KKNI itu tidak pernah dijelaskan tentang asesmen. Ya, tidak pernah. Jadi contohnya beginilah. Bagaimana kita memastikan bahwa capaian pembelajaran itu tadi itu bisa tercapai? Nah, tidak ada diskusi itu di dalam KKNI. Jadi KKNI itu hanya memberikan tentang guideline bagi kita ya untuk menyusun kurikulum berdasarkan level dari kemampuan yang harus dimiliki per level program studi. Yang S1 begini, S2 begini, S3 begini, kira-kira begitulah. Tetapi asesmen tidak pernah dilakukan. Sisi yang lain sekarang Pak, 9 standar itu yang BAN PT ya, BAN PT itu meminta untuk OBE ini gitu. On-campus. Nah, karena itulah maka mata kuliah kurikulum yang sudah kita lakukan tadi itu dengan berbasis KKNI itu kita tambahkan asesmennya. Nah, jadi inti di dalam asesmen itu sebenarnya ingin memberikan informasi atau juga penilaian terhadap lulusan kita atau juga mata kuliah. Setelah itu memberikan rekomendasi perbaikan. Apa perbaikannya? Sehingga makanya di dalam OBE atau juga berdasarkan outcome based education ini mata kuliah itu bukan punyanya dosen, bukan. Yang punya itu adalah program studi. Jadi program studi berhak melakukan evaluasi dan monitoring, kemudian melakukan analisis di situ. Analisis yang dilakukan adalah tercapai atau tidak apa yang dijanjikan oleh di dalam RPS. Artinya kan mengevaluasi kita sebagai pekerjanya. Kira-kira begitu. Sebagai pelaku. Nah, kalau tidak tercapai, mengapa kok tidak tercapai? Kemudian setelah itu apa janjinya yang kita berikan untuk perbaikan? Makanya disebut dengan continual quality improvement. Dan pekerjaan ini bukan pekerjaan 1 semester, 2 semester, enggak. Ini bertahun-tahun kita siklus kita menggunakan siklus PDCA. Siklus ISO ya. Jadi nah makanya Bapak Ibu sekalian kita mulai. Jadi menurut saya memulai di awal itu lebih baik ya, sambil kita perbaiki terus gitu. Nanti asesor itu akan menanyakan itu. Jadi akreditasi kita di BAN PT yang nantinya yang dilakukan oleh LAM keteknikan ya. Saya juga yang ikut membuat LAM teknik itu. Itu tinggal kita tinggal melakukan asesmen sama melakukan laporannya saja begitu, kira-kira begitulah. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Hadi. Yang lain untuk dosen-dosen yang lain atau mungkin dari pihak mahasiswa mau nanya?
Oke, Pak Safrudin itu Pak Safrudin. Oke, terima kasih. Izin Pak Ganis. Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yusi. Izin saya coba ingin apa yang disampaikan Pak Adi tadi. Pak Adi terakhir mengatakan rekomendasi dari Ban PT adalah Washington Accord ya, apa IAB Pak ya. IAB. Ini dari segi ininya, dari segi portenya, apakah juga ada rekomendasinya Pak Hadi? Karena tulisannya sepertinya porte kiblatnya ke Eropa, saya lihat gitu kalau dari isinya, sedangkan Washington yang Washington Accord ya Pak. Washington Accord atau yang Bapak sampaikan tadi itu dari segi namanya sendiri Washington, apakah yang sudah dipilih sama Ban PT dengan rekomendasi porte yang sebelum ini masih bisa dilakukan berbarengan gitu. Mungkin ada yang senang ke Washington Accord, ada yang senang ke porte yang berkiblat ke mana Eropa Barat ya, Pak Hadi. Saya ingin minta komen dari Bapak gitu, seandainya masih bisa dijalankan seperti itu paralel gitu, berarti nanti kan masih ada pencirian kurikulum kita yang sesuai benar-benar rekomendasi Ban PT, yang nggak sesuai tapi masih diakomodir sama Ban PT. Terima kasih Pak Hadi, minta komennya. Oke, baik, saya langsung saja Pak Safrudin, terima kasih. Jadi gini Pak, jadi Washington Accord itu adalah wadah para atau institusi akreditasi seluruh dunia. Jadi itu 154 sekian itu dari negara-negara yang tergabung di situ Pak. Jadi dari Eropa, Amerika, Australia, ya kemudian di Asia kita ini, dan yang paling buncit ini kita Pak di 2019. Nah, di dalam akreditasi, di sistem akreditasi yang dijalankan oleh Washington Accord itu adalah mensyaratkan UBE. Jadi syarat dari untuk bisa untuk masuk akreditasi atau mengikuti akreditasi mereka itu adalah harus kurikulumnya berbasis UBE. Dan kita sebenarnya sudah UBE sebenarnya. Jadi KNI itu UBE. Tetapi yang belum kita lakukan itu adalah asesmennya. Jadi memastikan, misalkan kalau Bapak Ibu sekalian itu lihat dari misalkan mulai dulu itu mesti setelah mengikuti mata kuliah ini maka mahasiswa akan begini. Maka akan menguasai apa. Itu sebenarnya adalah berdasarkan capaian pembelajaran, berdasarkan UBE tadi. Tetapi kita tidak mengextend menjadi asesmen. Jadi asesmennya nggak ada. Nah karena itulah maka yang sekarang ini kita bagaimana asesmen itu dilakukan, yaitu tadi dengan direct assessment atau indirect assessment, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, yang Forte tadi, yang sebenarnya sekarang ini sudah mulai lama. Kami merekomendasikan untuk mengikuti dari badan akreditasi, kan ABET juga masuk di Washington Accord, Pak. Jadi IJABI masuk di Washington Accord. Kemudian termasuk ASIIN. Jadi semua dari yang besar-besar itu tadi itu, termasuk IAB di Indonesia, itu adalah masuk di Washington Accord. Nah, LAM juga yang termasuk juga yang 9 standar itu kan juga mau minta agar melakukan kurikulumnya kan berbasis UBE. Jadi sebenarnya tentang masalah akreditasi silahkan boleh Bapak melalui
melalui IAB atau mau mengikuti, besok-besok itu semua tidak boleh masuk ke Indonesia. Ya, jadi hanya satu international accreditation di Indonesia, itu IAB itu tadi. Makanya kalau kami mumpung mulai sekarang, kami itu melakukan akreditasi dengan IAB. Karena IAB inilah satu-satunya nanti. Jadi AB tidak boleh masuk ke Indonesia, ASIIN tidak boleh masuk ke Indonesia, semuanya tidak boleh masuk ke Indonesia kecuali dilakukan oleh IAB. Begitulah kira-kira. Nah, sehingga apa? Ya sudah, kami langsung track untuk engineering ke IAB. Kira-kira begitu, Pak. Nah, yang dilakukan kita mulai dulu tidak dihilangkan, enggak. Hanya kita tambahkan dengan assessment. Assessment inilah yang memastikan dan melakukan analisis continual quality improvement yang kita lakukan pada proses peninjauan kurikulum dan peninjauan melihat kepada mahasiswa lulusan kita itu. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Terima kasih, Yes, Pak ya. Wadil. Terima kasih, Pak. Kembalikan kepada Pak Ganis. Terima kasih. Yes, ya. Terima kasih pertanyaan dari Pak Sabri dan jawaban dari Prof. Hadi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih. Boleh Pak, saya Pak. Oh, Pak Bambang. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, izin Pak. Tadi kan yang membedakan dengan sebelumnya itu ada asesmennya ya Pak Hadi ya. Oke, betul. Ya, nah bagaimana, tadi kan ada direct and indirect juga ya. Nah, biasanya yang asesmen ini kalau di dalam satu universitas gitu, nah ini apakah internal universitasnya atau fakultasnya sendiri, ataukah ada satu dari luar gitu yang independen gitu, atau misalkan nanti kalau akreditasi BAN pasti ya gitu, apakah ada juga gitu tadi selain yang Bapak sebutkan itu? Tentang ya, cara asesmennya Pak ya, cara asesmen. Ya, cara asesmen, karena kan itu harus apakah itu dalam setiap satu semester, tiap 1 tahunkah gitu ya, secara periodik ataukah berapa tahun sekali biasanya gitu dan lain-lain. Ya mungkin itu aja Pak Hadi. Oke, saya langsung juga ya Pak Ganis ya. Terima kasih Pak Bambang. Oke, jadi asesmen itu kita lakukan. Jadi kan tadi Pak kan ada profil mandiri ya, 3 tahun sampai 5 tahun mahasiswa kita setelah lulus, kan gitu Pak ya. Jadi Bapak bisa melakukan asesmen itu tadi. Ya kita prodi yang melakukan asesmen Pak. Ya. Ya, jadi apa yang dilakukan biasanya kalau profil lulusan itu dilakukan setelah 3 tahun setelah lulus. Melalui apa? Dengan survei. Jadi survei tadi kepada siapa? Kepada alumni kita sendiri. Kemudian yang kedua kepada mereka, ke bos-bosnya lah. Ya, mereka di mana alumni kita bekerja. Ya, kemudian juga bisa jadi advisory board. Advisory board itu adalah pembina kita. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti Pak Ketua Kepala Kaprodi itu perlu mengangkat orang dari dari akademisi, kemudian dari industri, dari BUMN ya, yang termasuk juga mungkin bisa jadi dari mereka itu ada alumninya ya. Jadi tetapi mereka sudah besar-besar lah, maksudnya mungkin sudah jadi direktur di tempat lain. Nah, itu menjadi advisory board. Advisory board ini kan sebagai dewan penasehat. Jadi kurikulum kita itu tadi itu ini saya serahkan ke Bapak gimana nih anunya, kira-kira begitulah penilaiannya. Nah, namanya survei mesti ada penilaian 1 sampai 4, 1 sampai 5, kira-kira begitu. Tentang tingkat kepuasan dari alumni kita gitu Pak. Jadi banyak itemnya lah, terserah apa saja lah, kira-kira begitu. Itu kalau asesmen pada profil mandiri. Saya sudah membuat presentasinya di tadi ya Pak ya. Nah, bagaimana asesmen untuk CP? Kalau tadi profil mandiri itu tadi atau profil lulusan 3 sampai 5 tahun setelah lulus, kemudian kalau CP ya, program learning outcome bahasa Inggrisnya atau capaian pembelajaran, begitu mereka lulus.
Jadi anak-anak kita ini setelah UBI kita terapkan, kita deklarasikan. Jadi pada mahasiswa kita tahun 2014, contoh, menerapkan OBE. Kemudian berarti kira-kira tahun 2018-2019 kan perlu kita evaluasi lulusannya itu. Nah, penilaiannya dengan apa? Yaitu tadi ada dua. Kalau dengan direct, dengan indirect. Direct dengan melalui hasil-hasil akumulasi dari nilai-nilai, kan tadi kan ada pemetaan tadi Pak, pemetaan CP tadi itu. Dari CP ke mata kuliah, ya kan ya? Itu dipetakan, oh ini CP1 disupport oleh mata kuliah A dan mata kuliah X gitu ya. Nah itu mata kuliah itu yang kita ambil. Nah kemudian dievaluasi, ada rubriknya namanya ya, rubrik. Nah rubrik itulah yang harus kita buat. Dari rubrik ini kemudian baru kita analisis, oh ini berdasarkan nilai akhirnya bagaimana dan seterusnya. Jadi setelah kita lulus, mahasiswa kita lulus, kita lakukan analisis yang disebut direct assessment. Atau indirect melalui apa? Survei. Ya survei tadi kepada lulusan kita itu ya. Jadi ada dua. Itu kalau kepada TP. Kemudian untuk mata kuliah atau mata praktikum, kita kan per semester ada kegiatan itu. Nah, setelah selesai mata kuliah itu kita lakukan analisis juga, asesmen juga. Dengan apa? Dengan tadi saya tunjukkan Excel tadi. Nah, bagaimana ketercapaian mahasiswa, lulus atau tidak? Oh, materi ini mahasiswa tersampaikan atau tidak? Kemudian nilainya cukup atau tidak dan seterusnya. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan nilai tugas, berdasarkan nilai kuis, berdasarkan nilai UAS atau UTS. Nah, semuanya dikumpulkan, kemudian dievaluasi. Kemudian, oh ini kenapa kok nilainya bagus-bagus? Apa alasannya? Ini kenapa kok nilainya kok jelek misalkan? Apa alasannya? Kalau dilakukan oleh beberapa orang paralel, mengapa duduk bareng, kemudian diformulasikan. Kemudian apa perbaikan berikutnya? Nah itu Pak yang dilakukan asesmen yang kemudian yang survei. Jadi CPMK itu tadi kami ada kalau di Brawijaya ada namanya pengukuran indeks kepuasan mahasiswa kepada dosen. Jadi misalkan apakah kehadirannya tepat waktu dinilai dari 1 sampai 5. Kemudian kesesuaian dengan materi yang sudah disampaikan di RPS 1 sampai 5. Kemudian begitu Pak, banyak semuanya itu. Ada 5 item besar, kemudian ada masing-masing item itu 10. Nah, dan itu diisi oleh si mahasiswa setiap mereka itu mau melakukan KRS. Jadi ketika KRS tidak bisa melakukan KRS kecuali mengisi survei atau juga mengisi yang sudah dilakukan semester kemarin terhadap mata kuliah yang diikuti. Nah itu yang indirect assessment namanya. Jadi assessment itu kita lakukan dari mata kuliah, kemudian CP, kemudian profil. Kira-kira begitu Pak. Oke Pak ya. Kemudian siapa kalau di Brawijaya sekarang ini untuk yang software pendukungnya itu sudah dilakukan oleh universitas Pak. Jadi satu software untuk semua ya. Jadi web based namanya ya. Jadi itu bisa dilakukan oleh semua fakultas dan semua program studi, terutama yang berkaitan dengan analisis CPMK tadi ya per mata kuliah. Ya Pak, nonton Pak G, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak. Oke. Pak, sekarang ini memang bingung, ya, yang sekarang bingung, nggak apa-apa. Tapi ilmunya sudah ada, besok kita terapkan, kira-kira begitu. Ya. Monggo. Pak, izin bertanya Pak. Kalau kebetulan kan kita elektro ini kan ada 2 konsentrasi Pak sekarang, di elektromedik dan di telekomunikasi Pak. Nah, kita kan ada rencana sebenarnya melihat tren di sekarang Pak, ada peningkatan kualitas terhadap skill Pak. Nah, kalau kita ingin menambah semacam
kurikulum baru, tapi itu agak baru gitu loh Pak. Misalkan seperti yang ingin kita tambahkan tuh elektronika pertahanan atau elektronika kebencanaan. Itu apakah mata kuliahnya mencari, kan itu maksudnya belum ada Pak mata kuliahnya di kampus-kampus lain pun tidak ada. Nah itu bagaimana Pak kira-kira mekanismenya? Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, jangan lupa yang perlu Bapak mulai sekarang melalui ambil tracknya itu adalah ke akreditasi apa institusi Bapak akan didaftarkan. Oke? Contoh misalkan ke Ban PT. Ban PT itu pun juga harus melalui OBE. Ya kan gitu sekarang. Kemudian kalau ke IAB maka IAB itu harus OBE juga. Jadi sebenarnya implementasi OBE itu harus dilakukan, mau tidak mau. Bapak apa suka tidak suka itu akan ditanya. Dan besok begitu, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana kalau ke IAB atau juga ke Washington Accord, Pak, jadi saya ada presentasinya yang saya sampaikan tadi ya, yang kaitannya rekomendasi dari IAB. Dari IAB itu ada persyaratan. Jadi persyaratannya adalah nanti Bapak saya share juga ya. Ada namanya Mathematics and Basic Science, itu harus 20%. Jadi 20% dari berapa? 144. Itu Pak ya. Jadi nyebutnya apa tadi? Kategorinya adalah Mathematics and Basic Science 20%. Berarti kira-kira dalam 30 sampai 31 SKS ya Pak ya. Kemudian minimum 40% engineering topik. Jadi engineering topik itu yang berkaitan dengan konsentrasi di mana Bapak di program studi itu ada gitu. Kemudian ada 30% yang kita sebut dengan general education component. Jadi maksimumnya 30%. Jadi maksudnya adalah mata kuliah lain-lain. Nah, jadi begini, kalau misalkan tadi itu ada mata kuliah ingin dimasukkan ke apa yang baru-baru, artificial intelligence in telecommunication, atau juga maunya apa lagi tadi, kebencanaan, ya teknologi kebencanaan di sistem telekomunikasi dan seterusnya. Itu Bapak bisa masukkan itu di bagian engineering science atau dimasukkan ke kategori lain-lain tadi. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi Bapak boleh memasukkan lagi. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu, Bapak ya, yang terpenting itu yang tadi itu basic science tidak boleh kurang dari 20%. Math and basic science. Kalau kurang 1 SKS saja itu nggak mau. Jadi akreditasi nggak mau. Maka saya juga pernah itu dulu. Jadi ada satu mata kuliah, begitu dihitung ternyata hanya 29 kurang 1 SKS. Ya sudah akhirnya kami pertinggi SKS-nya itu. Jadi ada mata kuliah apa saya lupa, sehingga SKS-nya dari 2 SKS jadi 3 SKS. Kira-kira begitulah ya. Jadi yang tadi untuk mengakomodir dari sesuatu yang baru-baru tadi nggak masalah. Jadi ruang di dalam sistem kita, baik akreditasi BAN, PT, ataupun juga akreditasi IAB yang internasional tadi, itu mengencourage, jadi tidak ada masalah dengan itu. Oke, gitu Pak Yusi ya. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih. Jadi masuk mata kuliah siap, pilihan saja ya Pak ya? Tidak masalah. Boleh, ya. Siap. Ya. Saya juga ingin mau nanya Pak. Ya. Iya terkait tadi akreditasi yang Bapak ungkapkan sebelumnya, kita lebih baik untuk memilih dulu mau akreditasi di mana. Contoh kita ambil dari Teknik Elektro Uninus, ambil IAB. Nah, tapi sistem OBE ini kan belum kita laksanakan. Jadi lebih baik untuk akreditasi itu kapan setelah kita menerapkan sistem OBE ini. Terima kasih. Oke. Jadi akreditasi di IAB itu ada dua pilihan. Ada namanya profesional, jadi maksudnya itu adalah masih nyoba-nyoba, itu nyebutnya proficient,
ya, professional namanya. Kemudian yang kedua general accredited. Jadi provision ini dia belum meluluskan, tapi sudah menerapkan OBE, tapi belum meluluskan yang menggunakan kurikulum berbasis OBE tadi. Jadi boleh mendaftarkan, tapi provision. Kemudian yang kedua, kalau general accredited itu adalah atau GA ya, itu kalau sudah meluluskan. Jadi artinya apa? Sudah ada asesmen untuk capaian pembelajaran. Ya, walaupun yang tadi yang untuk profil mandiri belum ada, nggak apa-apa. Tapi yang penting sudah pernah melakukan asesmen untuk apa tadi? Untuk capaian pembelajaran. Begitu dia lulus. Ya, jadi itu kita menggunakan general accredited. Yang provision itu hanya sekali saja. Jadi makanya Bapak harus mulai sekarang berpikir begitu. Jadi contoh misalkan sebenarnya kan gini, sempurnakan saja. Yang ini kan sudah KKNI kan sudah diterapkan sebenarnya. Betul nggak Pak ya? Nah, kalau KKNI itu sudah diterapkan, maka sempurnakanlah dengan menggunakan asesmen. Jadi asesmennya ini yang dilakukan. Jadi kemudian dideklarasi, jangan lupa kapan dimulai dengan menggunakan sistem OBE ini. Deklarasikan kenapa? Dengan SK Rektor, SK Dekan, misalkan begitu. Sehingga apa? Bisa kita dapatkan persyaratan akreditasi yang diminta. Nah, jadi kira-kira begitu Pak. Kalau nanti yang BAN PT itu kan yang melakukan kan LAM PT, LAM teknik Pak ya. LAM teknik itu juga ada di bawah PII. IABI ada di bawah PII, ya sama saja kan ya. Artinya kenapa kok enggak langsung memilih yang internasional tadi. Kalau internasional gimana? Ya sudah pasti dapat unggul. Nanti kalau sudah kita dapat general accredited, maka apa? Sudah pasti dapat unggul. Kira-kira begitu. Sehingga kita akreditasinya hanya sekali saja. Ya, oleh LAM keteknikan tadi atau dilakukan oleh IABI. Yang dua-duanya adalah Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, karena itulah kalau saya strateginya sudah, saya langsung ke IABI. Jadi besok-besok saya tidak perlu lagi ke BAN PT atau LAM teknik tadi. Jadi ya sudah diakui sekali akreditasi untuk semuanya. Kira-kira begitulah. Itu Pak ya. Oh berarti PII itu bisa Pak ya? PII bisa juga ya Pak ya? Bukan PII. Jadi PII itu mewadahi atau juga membuat badan akreditasi. Jadi IABI itu badan akreditasi yang dipunyai atau yang kalau di Malaysia itu kan ada Badan Akreditasi Malaysia. Itu di bawah BEM, Badan Engineer Board of Engineer of Malaysia. Itu. Jadi sama juga. Jadi badan akreditasinya Malaysia itu ada di bawah PII-nya Malaysia. Siap. Nah, gitu. Kebetulan gitu anggota ya, PII juga Pak, saya siap. Ya, bagus itu. Jangan lupa nanti itu ngurus apa EPM, EPU itu nanti akan siap. Kan ya. Oke, gitu ya Pak. Siap. Ada lagi yang lain mungkin? Yang lain mungkin Bapak Ibu atau mahasiswa. Nanti materi yang saya punya akan saya share melalui Pak Ganis ya. Siapa? Jadi mumpung saya tidak lupa, saya sambil nunggu kawan-kawan yang lain. Boleh. Mungkin mana lagi? Ini saya masih nunggu. Siap. Nunggu apa namanya? Nunggu pasang bisa masuk. Monggo kalau ada lagi monggo Bapak Ibu, kalau tidak ya diputuskan saja kalau tidak ada. Pak Yusuf mungkin? Cukup Pak, mungkin seperti yang beliau sampaikan karena sudah masuk waktu zuhur ya. Mungkin ditutup saja Pak Ganis. Saya sudah ngirim Pak ya, ngirim semua materi yang tadi
saya sampaikan termasuk apa itu perbandingan CP dari beberapa perguruan tinggi ya. Silakan digunakan untuk nanti juga kalau ada materi lain yang berkenaan mungkin yang sesuai nanti saya sharing ya. Oke, saya kira begitu saja dari saya. Saya terima kasih atas perkenan Bapak Ibu sekalian mengundang saya ya. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya satu poin lagi, karena tadi sesuai penjelasan dari universitas, dari Pak Murdika, bahwa dasar pembuatan CP ialah dari visi misi. Oleh karena itu, saya minta sedikit saran atau masukan terkait visi misi dari Prodi Elektro agar kita ke depannya dapat merumuskan CP-CP lebih mudah. Sekarang saya akan share. Sebentar. Sebentar. Ya, not responding. Mohon maaf. Proses. Mohon maaf, tunggu sebentar. Di sini sedang tidak responding. Laptop saya lagi not responding. Terlalu berat sebenarnya. Gimana Pak Sep? Iya, Pak Ganis izin. Ini berkaitan dengan tadi itu penyusunan visi misi. Ini cuma usul aja Pak Ganis. Ya kita tampung aja semua dulu, misalnya dari visi misi dari universitas, visi misi dari fakultas, dan visi misi yang dari Pak Hadi tadi kita tabung, kita bagikan, baru kita rumuskan kembali. Nanti kalau sekarang kayaknya terlalu cepat ya Pak? Saya sih tidak efektif kalau menurut saya gitu ya. Izin Pak Ganis gitu. Terima kasih Pak Ganis. Ya, setuju juga. Sebenarnya salah satu di sini ialah visi misi dari universitas dan fakultas dan kita dari prodi. Nah, niatnya karena dasar atau landasan dari pembuatan CPL adalah visi misi, kita dari prodi membutuhkan saran dari stakeholder internal atau internal yang ada di sini. Namun saran dari Pak Asep kayaknya lebih baik, di mana datanya kita ada tadi dari Prof. Hadinya. Jadi kita tampung aja dulu, nanti baru kita rumuskan. Sekaligus juga Pak Hadi juga ada kegiatan lain di atas jam 12 mungkin. Jadi mungkin nanti aja dari dosen internal, ya Pak Asep, seperti itu. Iya, mungkin begitu Pak Ganis. Kita misalnya nanti share ke semua dosen-dosen kita gitu ya. Baru mereka mungkin memberikan saran perumusan, nanti kita tampung kembali gitu. Siap. Terkait visi misi atau sampai ke CPL, Pak? Kalau boleh saya saran, ya. Gimana, Pak Di? Ini universitas. Jadi tadi gini Pak ya, di dalam membuat sinkronisasi visi, misi, dan juga profil mandiri, profil lulusan ya. Nantinya itu perlu ada pembagian atau juga
kategori, ya kategorinya misalkan aktivitasnya apa, kemudian levelnya apa. Nah di apa namanya di presentasi saya itu ada. Ya, Jadi Bapak silakan itu. Nah ini contoh misalkan di universitas menjadi perguruan tinggi unggul berkah mandiri dalam menghasilkan Islaminial trainer yang berakhlak mulia. Nah ini kan begini, saya bukan untuk untuk mengomentari pada apa unggul, maksudnya adalah unggul di level apa gitu kan ya. Di Indonesia kah, di Asia Tenggara dan seterusnya. Kemudian juga di sini kan juga pokoknya visi misi itu tadi itu perlu juga ada aktivitasnya apa. Kemudian kalau universitas kan ini cirinya adalah universitas, maka harus ada tridharma itu, kira-kira kan begitu tuh. Jadi unggul kan gitu. Nah kalau ini kan saya melihat perguruan tinggi unggul berkah mandiri dalam menghasilkan Islaminial entrepreneur. Ini kan juga ada bahasa yang baru bagi kita juga. Iya. Islam apa maksudnya? Islam millennial entrepreneur digabung. Nah, Islam milenial itu kan lebih ke muda, apa namanya? Ya kan ke itu. Nah, sisi yang lain bawahnya kan juga harus begitu juga tuh. Nah, pada sisi yang lain sebenarnya atau juga yang berjiwa Islami, tetapi wirausaha, kemudian entrepreneurial. Jadi yang ada ini kan bukan milenialnya, tapi entrepreneurialnya. Jadi kalau milenial itu kan menghasilkan Islam yang milenial. Kan ada S2, S3-nya. Misalkan S2, S3 itu kan nggak milenial juga kan gitu. Jadi ingin mengadopsi milenial gitu. Tapi ini saya Pak ya, bukan Masukan bagus Pak. Ya enggak apa-apa. Maksud saya yang ini tetap berjiwa Islami, misalkan begitu terakhirnya itu. Jadi ada levelnya dimasukkan, aktivitasnya tridharma perguruan tinggi dimasukkan. Saya ini ya, masukan saya. Jadi kemudian kalau tahun dimasukkan itu juga bisa. Kemudian yang lainnya lagi mungkin level tadi internasional kah atau juga nasional dan seterusnya itu Pak. Mungkin ditambahkan seperti di Indonesia. Seperti itu ya Pak? Jangan di Indonesia lah, kalau nyebutnya di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Itu, ya. Nah, tapi atas-atasnya harus nyambung juga begitu. Itu yang di atas kan nggak ada tuh. Ya, kira-kira begitulah Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak masukannya. Terkait di prodi Pak. Tadi kan Kaprodi kita mengungkapkan bahwa kita ada peminatan yaitu 2, telekomunikasi dan elektromagnetik. Kira-kira biomedik masukin nggak Pak? Iya, itu dia pertanyaan lainnya. Ketika saya sampai di sini, saya juga baru mendapat amanah menjadi dosen selama 1 tahunan. Peminatan yang kita miliki itu elektromagnetik. Sedangkan ketika saya membuka di Forte, salah satu peminatan yang disarankan Forte adalah biomedik. Seperti itu ya Pak? Betul. Jadi untuk elektromagnetik Uninus itu lebih baiknya seperti apa Pak? Saran Bapak? Baik, yang umum, nyebutnya yang umum, jangan elektromedik, biomedik gitu. Jadi lebih disarankan biomedik. Betul. Nanti kalau elektromedik tidak lumrah dengan kata-kata itu. Disesuaikan dengan nomenklatur yang ada. Disesuaikan dengan nomenklatur prodi yang ada atau juga nama prodi yang ada. Jadi walaupun konsentrasi itu juga Dikti itu sudah mengeluarkan nomenklatur itu, nomenklatur nama-nama. Jadi disesuaikan Pak ya. Siap. Nanti kalau nggak disesuaikan nanti malah kita Bapak nanti dipertanyakan, lu konsentrasi apa ini kan gitu. Siap. Itu
terkait nama peminatan tersebut, lebih baik kita cantumkan di visi atau tidak, Pak? Soalnya Tidak. saya lihat beberapa prodi di kampus lain itu mencantumkan terkait peminatan-peminatan mereka di visi, Pak. Anu Pak, jangan. Maksud saya begini. Ini kan Bapak membuat selama long term 2030. Iya. 2030 itu berapa tahun tuh? 10 tahun dari sekarang. 10 tahun dari sekarang. Jadi ada kemungkinan nggak itu membuat power system? Ada kemungkinan nggak itu membuat konsentrasi lain? Berarti kan masa visi misinya diganti lagi gitu, memasukkan yang lain gitu. Karena yang itu maksud saya konsentrasi itu kan bukan sesuatu yang unggul dibilang teknologi telekomunikasi misalkan. Itu nggak perlu, itu adalah bagian dari program studi elektro. Yang maju ini kan harus teknik elektronya kan Pak ya, bukan telekomunikasinya atau juga bukan biomediknya kan gitu. Iya. Jadi umum, yang ini sifatnya adalah umum. Siap, dipahami. Terima kasih masukannya. Mungkin Pak Yusi mau nambahin lagi Pak? Kalau enggak mungkin cukup kita... Cukup, dari saya cukup. Ya, kita lanjutkan ke diskusi dosen internal kita aja. Karena juga sudah menunjukkan jam 12. Ya. Saya juga pamit ya. Jadi materi-materi tadi sudah saya berikan Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan dipelajari, kemudian Pak Yusi masih belum jadi anggota nampaknya itu. Apa Forte? Belum? Belum Pak, baru PII kemarin. Iya Pak, saya belum daftarin. Saya baru daftar kemarin juga. Ya, ikut. Jadi maksudnya di komunitas Forte itu adalah satu-satunya yang mewakili elektro di LAM. Jadi nanti saya kita banyak informasi lah dari yang bisa kita masukkan untuk PS yang inti ya. Siap. Terima kasih Pak. Siap. Siap, terima kasih. Saya cukup ya. Ya, terima kasih banyak Bapak waktunya. Kampus ini ya. Mohon maaf semuanya. Terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Liv ya. Oke, terima kasih banyak ilmu baru hari ini. Mungkin dari Pak Masyuri ingin menambahkan atau kita cukupkan? Cukup sih, istirahat Pak Masyurinya, sholat sama istirahat. Oke, ya udah dicukupkan. Siap. Mungkin terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk sedikit banyak kita akan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dari teknik elektro Unlinus. Dari kami cukupkan. Mungkin tindak lanjut dari pertemuan kali ini akan kita bahas di undangan selanjutnya. Pak Yusi, mungkin ada closing statement? Saya ucapkan terima kasih banyak pada bapak-bapak yang sudah sangat meluangkan waktunya bisa bergabung di acara kita ini, karena ini sangat penting sekali esensinya untuk mendukung kualitas dalam proses pelajar dan mengajar di elektro, dan juga karena target kita ingin mengejar akreditas. Kalau bisa, saya udah nanya Pak, tahun ini bisa nggak kita ngejar akreditas gitu. Kata saya, karena gemes banget nih kalau bisa nih, kayak Pak Bambang saya butuh buat NIDK, kemudian mau ngajakin juga kayak Pak Masyuri, Pak Topik, Pak Yudi, itu biar masuk semua, jadi kan minimal 5 dosen yang ada NIDK di kita tercapai gitu. Karena tinggal itu aja lagi syaratnya kita teh. Iya, salah satu katanya sih, kekurangan yang kemarin kita itu aja. Ibu Rina. Jadi kita butuh sekali gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit, kebetulan yang elektro juga sekarang semester ini
mahasiswanya lumayan banyak Pak. Jadi udah mulai meningkat lah, udah mulai terlihat sebenarnya. Mas sayang kalau tidak kita imbangi dengan akreditas kan total mahasiswa teknik sekarang tuh hampir 200-an Pak yang diterima. Jadi lumayan. Kira-kira itu saya ucapkan terima kasih. Oke, tutup lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.